Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yahya Harefa dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi unggas, jantan, dan betina, serta proses pembentukan telur secara lengkap dan runtut. Yuk kita mulai. Sebelumnya, saya akan menggambarkan terlebih dahulu organ reproduksi jantan pada unggas. Baik, teman-teman, pada ternak jantan itu sendiri, kita di sini nampak gambarnya. Di sini terdapat testis. Ini yang pertama, ini ada testis, yang dimana jumlahnya itu ada 2, berada di dalam rongga tubuh, di depan ginjal, kidney. Bentuknya oval berwarna putih kekuningan sebetulnya, teman-teman. Fungsi utamanya itu memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron yang mendukung aktivitas testis. Dan aktivitas testis ini dipengaruhi oleh hormon, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone, dan juga LH atau luteinizing hormone. Kemudian di sini ada epididymis, dia itu kayak cabang-cabang, kayak jaringan yang bercabang-cabang yang berbentuk tubul, terletak menempel di sisi testis nih. Dan fungsinya itu merupakan saluran sementara dan tempat pematangan awal sperma. Kemudian ada ductus atau vas deferens, sepasang saluran di sini dia, sepasang saluran yang membawa sperma dari epididymis tadi ke kloaka, di mana kloaka berakhir di ampula, tempat penyimpanan sementara sebelum ejakulasi terjadi. Dan terakhir ini yang disebut kloaka. Nah, pada kloaka ini merupakan saluran akhir untuk pembuangan urin, feses, dan sperma. Ini adalah 3 muara. Pada saat kawin, kloaka jantan menempel pada kloaka betina untuk mentransfer sperma. Proses ini disebut dengan cloacal kiss. Oke, selanjutnya di sini sudah saya gambarkan bagian organ reproduksi betina unggas, di mana yang pertama ini kita bisa melihat bahwasanya unggas betina hanya memiliki 1 ovarium dan 1 oviduk yang aktif di sisi kiri. Sebenarnya dia ada 2, ada yang penting ada salah satu di antara mereka sebelah kiri atau kanan itu akan dorman. Untuk ovarium tersendiri ini terdapat beribu folikel atau telur ovum yang tersusun seperti anggur, dan hanya sebagian kecil folikel yang akan berkembang menjadi telur. Yang dimana di sini teman-teman, ovum ini akan saya jelaskan ketika bagaimana dia akan bisa menjadi telur. Kita akan lanjutkan aja penjelasannya. Kemudian ada magnum legion, kemudian ada oviduct yang panjangnya itu sekitar 70-75 cm. Dari oviduct ini terdiri atas beberapa jenis lagi, yaitu mulai dari infundibulum berbentuk seperti corong yang fungsinya itu menangkap ovarium yang sudah siap atau sudah matang dan tempat terjadinya pembuahan oleh sperma. Kemudian ada magnum, merupakan bagian terpanjang, fungsinya itu untuk membentuk albumen. Albumen itu adalah putih telur, termasuk kalaza juga, lapisan putih kental dan encer. Kemudian ada isthmus region, yang dimana di isthmus ini tempat pembentukan 2 membran kerabang telur, yaitu membran dalam dan luar. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, telur itu memiliki kerabang ya.
itu sebagai pelapis dia untuk tetap utuh. Kemudian ada uterus, ini bagian ini disebut juga cell gland, yang mana membentuk kerabang secara utuh, membentuk kerabang telur dari kalsium karbonat dan menambahkan pigmen warna. Ini terjadi juga namanya disebut mineralisasi, dimana ini proses pembentukan pengerasan kerabang telur, dimana dengan adanya mineralisasi ini telur itu akan semakin kuat cangkangnya. Kemudian ada vagina dan kloaka yang ini yang berfungsi untuk menyalurkan telur keluar tubuh. Di sini ditambahkan juga kutikula, lapisan pelindung tipis di luar cangkang. Oke teman-teman, pasti teman-teman bingung nih bagaimana cara telur itu terbentuk. Jadi proses pembentukan telur itu mulai dari sini. Setelah terjadinya tadi fertilisasi atau kissing kloaka, nanti dari infundibulum sampai kloaka itu ada prosesnya yang sangat panjang. Itu selama 25-26 jam. Proses pembentukan itu urutannya seperti begini teman-teman. Ini terjadi dulu ovulasi atau pematangan ovum, dan ovum itu dikeluarkan di kuning telur ini, yang kemudian ditangkap infundibulum yang ini, dan dimana setelah itu ovumnya akan berjalan keluar melalui sini dan terjadi fertilisasi unggas kawin, atau setelah sperma bertemu dengan ovum di infundibulum ini dan akan membentuk zigot. Kemudian pembentukan putih telur atau albumen terjadi di magnum di sini. Di sini adalah magnum, di mana albumen berfungsi sebagai pelindung dan sumber nutrisi embrio. Kemudian teman-teman, pembentukan membran kerabang terjadi di isthmus membran. Ini membungkus albumen tadi sebelum masuk ke uterus di sini. Sini. Dia bisa dibulatin lagi aja nih. Di sini. Ini saya bulatkan. Ini berlangsung selama 18 jam sampai 20 jam, dan di sini kerabang terbuat dari kalsium karbonat, dan ini dibuatnya di sini tadi. Dan selanjutnya itu pembentukan kerabang tadi ini terjadinya setelah dari isthmus region tadi, dia akan disusun oleh kalaza segala macam, apa yang penting yolknya tadi sudah dikelilingi dan sudah dibentuk oleh albumen. Ini kemudian kerabang akan di sini kerabang dibentuk dan terjadi mineralisasi. Kemudian ada penambahan kutikula dan pengeluaran telur di vagina, ditambahkan kutikula pelindung. Setelah itu telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, namun teman-teman, pasti teman-teman pernah bertanya-tanya, kenapa sih satu telur itu dia itu berbentuk besar, dan ada yang dua kuning telur. Jadi itu terjadinya seperti begini. Ketika yolk atau kuning telur atau yang disebut dengan ovarium tadi, itu ada dua ovarium yang pada waktu yang sama itu dia sedang matang, dan dia juga diovulasikan. Dia akan dikeluarkan di infundibulum, kemudian dia sampai di magnum, dan di magnum ini akan terjadi fertilisasi. Pada saat fertilisasi ini, itu kuning telurnya itu dari yolk tadi itulah yang bakal menjadi yolk, ovum ini itu cikal bakal atau yang disebut dengan yolk atau kuning telur. Jadi teman-teman, di sini akan dibentuk dua kuning telur, namun albumennya itu satu, atau telurnya itu satu, atau putih telurnya itu satu. Jadi itulah kenapa bisa terjadi adanya dua kuning telur dalam satu telur. Padahal itu sebenarnya abnormal, dan telur tersebut sudah dipastikan infertil ya, atau tidak akan bisa menetas. Dan kemudian mengenai penjelasan saya mengenai sistem reproduksi unggas dan jantan serta proses pembentukan telur secara rinci, semoga video ini
atau penjelasan saya ini walaupun sangat singkat bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang dunia reproduksi unggas. Oke teman-teman, demikian saja. Terima kasih.